Kalau dilihat sebenarnya saat ini seperti apa sih kondisi terkini pendidikan, teknologi, mungkin riset gitu ya di Indonesia. Kalau dilihat dari kualitasnya, kemudian dilihat dari sisi aksesibilitasnya, relevansi, dan juga kebutuhan zaman. Nah, kita tuh cukup sudah catch up nggak sih gitu dengan apa yang ada di dunia gitu as a global Indonesia ini? Betul. Saya rasa kalau kita berbicara tentang aksesibilitas, ini kita cukup bagus aksesibilitasnya. Pertama, di perguruan tinggi negeri, ini dipastikan bahwa UKT itu berdasarkan kemampuan ekonomi. Dan untuk anak-anak yang berasal dari ekonomi bawah, itu sangat sangat dimudahkan karena UKT kelas UKT tingkat 1 itu sebenarnya hanya Rp500.000 per bulan. Jadi ini sangat terjangkau. Sangat terjangkau. Ya, ini informasi yang penting disampaikan karena memang karena kita mengetahui banyak ada keluhan, dan itu masukan yang baik, tetapi jangan sampai kita memutuskan harapan dengan misinformasi. Jadi ini perlu diketahui bahwa pertama di perguruan tinggi negeri itu UKT itu berdasarkan kemampuan ekonomi. Kan kemarin sempat ramai itu Prof, yang soal UKT kan, karena UKT sampai sekian kali lipat, berapa kali lipat gitu kan cukup ramai sekali. Betul, tapi ini perlu diperhatikan bahwa pertama di perguruan tinggi negeri UKT itu ada batasnya dan setiap tingkatan itu ada batasnya. Memang bisa ada yang tinggi, tapi kembali lagi UKT itu ditentukan berdasarkan kemampuan ekonomi. Jadi adik-adik yang berasal dari keluarga ekonomi bawah jangan sampai putus harapan karena ada misinformasi. Bahwa kita pun bisa kalau kita diterima di PTN dengan itu. Kelas tingkat 2 pun itu 1 juta per semester. Jadi itu masih terjangkau. Lalu selain itu Kementerian Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi itu memberikan KIP kuliah. Ini KIP kuliah ini besarannya 14,698 triliun tahun ini. Wow, oke. Dan itu untuk keseluruhan ya, mereka yang sudah atau juga mereka yang ongoing. Kebetulan kemarin pun kami baru menyelesaikan disetujui Pak Menteri yang baru lulus SNBT dan juga akan diberikan beasiswa KIP kuliah ini. Nah ini sangat saya rasa suatu yang banyak harapan untuk akses ini. Dan satu lagi yang mungkin tidak diketahui publik bahwa di undang-undang itu diharuskan bahwa dari perguruan tinggi negeri itu 20% dari siswanya itu harus berasal dari keluarga tidak mampu. Ini ada keharusan ada kuota 20% ya? 20%. Ini diharuskan bagi setiap perguruan tinggi negeri. Dan kami sudah cek sebenarnya. Implementasinya sampai implementasinya itu biasanya sedikit lebih di atas itu. Oke. Ya, karena adanya KIP kuliah ini, lalu juga ada jalur-jalur yang lain, kami sudah cek itu sungguh diimplementasikan oleh perguruan tinggi negeri kami yang ada di bawah Kementerian Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi dan angkanya itu biasanya sedikit melebihi dari 20% itu. Nah itu dari akses ya.